Selamat pagi dan kembali lagi bersama Perekrent. Ya, mari kita bahas pasar ya. Harga emas sekarang berada di 2024 ya. Sempat pagi-pagi sempat naik ke 28 ya. Ada beberapa broker, ada gap, ada yang tidak ya. Ini ada, oh ini tidak ada ya. Tidak. Ini saya lihat bahwa emas ini naik karena ada namanya set and haven ya. Jadi ini terpengaruh dengan sentimen yang geopolitik ya, yang di Timur Tengah ya. Karena ada berita bahwa 3 tentara AS tewas dan 3 yang lain terluka dalam serangan pesawat terberawak ya di pangkalan AS ya di Timur Tengah ya. Jadi sebenarnya emas harganya bisa turun dan uji support demand terakhir ya. Telah terjadi ini ya nggak bisa lagi, jadi sekarang lebih ke set dan haven ya. Kalau udah terjadi set haven ini mau entry-nya agak susah ya, kita tidak tahu ya pengaruhnya sampai jam berapa ya. Dia ada saatnya sentimennya kalau udah reda baru dia akan turun lagi, kalau nggak reda dia akan naik lagi situ ya. Kalau saya posisi waktunya entry tidak tepat itu bahaya ya, karena kadang-kadang dia hanya sementara naik tinggi nanti tiba-tiba turun lagi. Jadi kan ada yang memanfaatkan market di situ, dia start naik tinggi tiba dia turun gitu ya. Kadang-kadang dia naik agak ada turun lagi situ ya. Jadi setiap entry, setiap ada terjadi apa-apa ya selalu ada dua pilihan ya. Jadi gak ada patokan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa emas ini semua akan tuju ke OMC bahwa hari Rabu ya, sudah pernah bahas bahwa Rabu ya, ini Selasa Rabu, Kamis ya. Oke. Kamis jam 2 pagi itu ada ketua OMC ya. Jadi mereka butuh isyaratnya dan juga panduan ke depannya ya. Kalau dilihat ini emas sementara netral ya, netral dan lagi posisinya sideways ya, masih nyaman dengan zona demand 2015-30 ya. Jadi seberapa kuat dia akan pecah atas atau bawah ya. Seandainya set haven itu mendorong ke atas lebih tinggi, jadi yang bisa kalian ambil itu di atasnya ya. Di atasnya di sini tetap ada zona untuk sell ya, tapi yang perlu kalian ini sudah tidak fresh ya, karena udah sebelumnya udah pernah diuji awalnya demand jadi support demand jadi supply ya, sekarang udah jadi supply tapi kan ini bukan gitu fresh ya. Kalau saya dia lebih tinggi dari supply ini berarti di sini lebih aman, di sini bisa dibilang ya kategori high risk ya. Tapi dilihat untuk sekarang ada potensi ya bisa besar ya, karena juga ada trend line ya. Kalau dihitung-hitung udah ke sini ya sekitar 200 pip lebih, jadi masih bisa dibilang ya medium risk ya. Kalau berdasarkan matematika bahwa ini ke ini sekitar 200 lebih ya. Dan sebaliknya kalau harganya turun ya dia ke bawah. Ini kan ada bottom di sekitar 2000 ya, ini juga boleh masuk, demand ini juga termasuk, price juga ya. Kalau lebih price itu di bawah sini ya. Kalau di sini udah dipastikan akan buy. Kenapa buy? Karena di sini juga ada namanya trend line yang terakhir ya, downtrend terakhir low-nya, dan ada low-nya, ada potensi bisa ambil naik ke atas lagi untuk buy koreksi situ ya. Atau kalau dia sentuh 1886 habis itu koreksi lagi ke sekitar 1993 lumayan juga kan. Atau dia mau uji 2000 lagi sekali lagi situ ya. Ini dia sekarang ya, marketnya memang agak susah, perangnya di mana-mana ya, kadang ada ngaruh kadang nggak ada ngaruh ya. Jadi ya hati-hati ya, apalagi minggu ini memang sangat signifikan ya, pasti akan terjadi impulsif ya, candlenya tiba-tiba naik tinggi atau turun sangat dalam ya, terjadi gitu, tiba-tiba terjadi, hati-hati ya.
Terus kalau lihat candle daily-nya ya, sebenarnya ini kan sudah tutupnya di break ya. Saya uji ke bawah malah ke atas ya, karena sentimennya balik arah lagi ya. Sekarang lebih ke safe haven, bukan ke suku bunga yang ditakuti belum ya, karena masih belum ada data ekonomi yang sangat besar, semua gak ada. Jadi ya dipermain market dulu lah ya, sentimennya di ngaruh-ngaruh ya. Jadi ya ikan paus mulai jadi kesempatan ya. Kalau retail ya nggak tahu apa-apa ya, kena lah ya. Dan yang perlu kalian lihat bahwa kita melihat bahwa EMA-nya sudah mulai closing ya, sudah mulai titik ya, cuman arahnya dia mau ke bawah atau mau ke atasnya. Kalau dia EMA-nya 20 sudah di bawah EMA 50 ya, artinya kekuatan daily-nya sudah menunjukkan bahwa mau uji bahwa mau low ya. Kalau daily kan sudah lumayan uptrend ya. Kalau dia dari sebelumnya dia sempat low-nya di 1814 atau 13 ya, dan naik terus ya. Ya naik terus sampai setelah itu dia sudah mulai closing, mungkin dia mau uji ke bawah lagi ya. Seperti begini nggak bisa lihat, kalau udah high-nya udah selesai dia akan turun-turun di situ. Jadi di sini banyak low-nya yang dia hadapi ya, low-nya berada di 2000. Kalau dia breakdown ke bawah dia akan uji lagi low-nya sekitar 1973 dan selanjutnya ada di 1130. Jadi bertahap-tahap ya. Oke. Jadi hari ini nampaknya gak begitu ada ya, mungkin gak bisa entry kecuali yang kalian bisa main scalping ya. Oke. Dan kalau di EMA ini ya, bahwa harganya sudah di breakout semua EMA, jadi sekarang di H1 ini lebih ke bullish ya, lebih ke bullish ya. Hati-hati kalau mau saya, kalian bisa cari ambil di sini ada resistance 36, 38 atau 39. Di sini ada titik resistance yang pernah disentuh tapi di reject terus ya. Hati-hati ya, pasar udah mulai manipulasi harga dengan ada ketegangan timur tengah. Di situ mereka ambil manfaat di situ. Kalau retail tidak tahu apa-apa, bahaya. Oke. Oke, kembali lagi bahas emas ya, minyak. Oke, setelah dibahas bahwa minyak ini sudah lumayan, sudah hit ada gap juga dan sempat dong ke atas juga ya. Dan dilihat bahwa minyak ini sudah lumayan, ini sudah di breakout dan juga awalnya resisten di breakout jadi support, jadi sebenarnya uji bawah naik lebih tinggi lagi ya, mantap ya. Oke, kalau dilihat ini sudah hampir mendekati 70% 80. Kalau dia ketiga kali dia sentuh, kalau gak kuat ada potensi dia kasih dulu ke bawah ya. Ada kemungkinan dia bisa ke 76. Kalau dia sempat 76 untuk ambil koreksi, jadi bisa naik lebih tinggi lagi ya. Naik turun naik lebih tinggi lagi. Jadi ini pertahanannya, kalau sampai di support 76 dia bisa bertahan, bisa lagi ke demand selanjutnya 73 ya. Ya, selagi ekonomi masih kuat ya, ada potensi dia akan bertahan, dan geopolitik yang di Timur Tengah masih gelap merah masih terganggu ya. Dan diasumsi bahwa kalau sudah mau masuk bulan 2 dan mau Imlek ya, kalau Imlek nanti permintaan masyarakat di China itu kemungkinan akan meningkat, ekonomi juga akan bagus, jadi produksinya juga akan bagus, jadi minyak ada potensi bisa naik ya. Setelah masuk bulan 3 baru mulai agak menurun karena pabriknya tutup ya. Kayaknya ada ngaruh juga sih. Ya gimana pun harga minyak kalau turun lebih baik cari buy ya. Ya. Sekarang kan trennya lagi ke bullish ya. Lagi momentum buy ya, makin naik terus ya. Kalian bisa lihat daily bahwa beberapa hari ini naik terus ya. Kali ini dia merah, apakah dia mau tutup untuk koreksi ya. Kalau dia EMA 200 itu 77.200 ini adalah EMA yang bertahan. Kalau dia masih bertahan bisa lebih tinggi lagi.
nanti yang di bawah ini akan nyusul ke atas lagi, jadi lebih kuat. Oke, hati-hati ya, sudah naik tinggi, waktunya koreksi ya. Jadi kesempatan untuk buy, kalian bisa buy di 76 kalau dia sempat ke situ. 76, 74, 73 di sini area kalian bisa pantau untuk buy ya. Oke, apalagi yang nggak ada lagi. Oke, kalau untuk Nasdaq sementara jangan di entry. Nasdaq itu agak rumit ya. Oke, Bitcoin ya. Oke, sesuai yang diprediksi ya, kalau udah turun-turun sekitar pukul 8 dia naik, lebih cari buy kan. Nah, setelah udah ketemu low-nya dia sudah mulai naik ya, karena udah semua main koreksi, tapi sentimennya masih terbatas naik ya, karena hari Kamis itu ada ketemuan FOMC, jadi mereka masih pantau lagi. Oke, semoga bermanfaat dan bye.